Ya, makasih ya. Saya ini sebenarnya nggak tahu kelompok muda, kelompok tua, dibilang tua orang nggak percaya. Nah, padahal saya besok itu tanggal berapa besok Bu? Ya? Double 12 ya. Double 12 itu bagi saya hari bersejarah. Nah, udah double-nya 12, ulang tahunnya juga double. Coba siapa yang bisa nebak angkanya double? Angka saya besok itu double. Berarti udah tua ya? Kalau gitu duduklah aku, kalau gitu udah tua rupanya aku. Tak sadar aku, kukira 55. Ternyata udah 6. Makasihlah yang menebak 66. 12 usiaku 66. Jadi yang mau ngucapin selamat ulang tahun besok aja, besok. Ya, Bu Eni katanya mau ngasih kado besok. Ya. Oke, makasih. Hari ini bagi saya sangat berkesan. Kenapa? Kedua kali saya ngikutin acara seminar yang dipersiapkan oleh PGIW. Yang pertama di Topaz saya nggak ikut, tiba-tiba sakit. Yang kedua di Hotel El Royal saya ikut. Di sini berkesan juga. Kalau kemarin di sana ada istimewanya, tapi di sini lebih istimewa lagi. Terima kasih buat panitia ya. Tadi panitia ini sempat saya ini juga. Ini panitia pernah jadi panitia enggak? Apa yang saya perhatikan? Sound sistemnya enggak lancar. Audionya enggak lancar. Videonya enggak lancar. Ini masa Zoom aja kayak gitu. Hari gini Zoom masih lelet. Aduh. Sorry ya. Tapi akhirnya berjalan dengan lancar. Nah, yang tidak saya sangka, kita mendapat pencerahan tentang ekonomi yang disampaikan oleh Ibu Miranda Gultom. Terus terang baru pertama saya itu mendengarkan secara langsung. Kalau lewat yang lain-lain sih udah biasa ya. Jadi pulang dari sini terngiang-ngiang apa yang disampaikan oleh Ibu Miranda itu. Bukan mengatakan narasumber yang lain tidak banyak memberikan sesuatu ya, tapi itu yang paling berkesan. Sekelas Ibu Miranda Gultom mau memberikan sesuatu kepada kita, itu luar biasa. Gak tahu gimana, kok saya tiba-tiba ditunjuk masalah ekonomi, nyambung juga dengan yang ada di dalam pikiran saya. Nah jadi kalau ditanya apa kesannya, kesan ekonomi itu yang bisa saya bawa pulang. Nah tadi dikatakan bagaimana masalah ekonomi di tiap jemaat, pasti di setiap jemaat berbeda-beda. Yang diinginkan apa? Ada sesuatu yang dilakukan oleh gereja terhadap membangkitkan ekonomi setiap jemaat. Peristiwa 2020 sangat menyentak kita, semua bangkit. Yang tidak bisa masak jadi masak, yang tidak pernah jualan, jualan online. Kenapa sekarang jadi enggak? Apa harus setiap tahun ada COVID dulu baru gereja itu bangkit? Nah, tadi kesimpulan kami, maaf ya ini bukan memberikan kesimpulannya, tapi menyangkut ekonomi. PGIW sudah bikin komisi pendidikan, nah, ada ketuanya di sini, Pak Prof. Ada komisi, kayak kemarin ya, yang BNPB itu, yang melatih jemaat itu, kenapa nggak ada komisi ekonomi? Nah itu menjadi usulan. Saya kira saat ini sangat dibutuhkan. Jemaat persoalannya adalah, kalau tadi yang saya simpulkan dari teman-teman itu, apabila mau membuka suatu usaha adalah masalah permodalan. Nggak mungkin jemaat bisa mau ngajukan suatu kredit tanpa ada jaminan. Nah, disinilah dibutuhkan sebuah lembaga yang menjembatani itu. PGIW bisa punya peran di sana. Cobalah PGIW inventarisasilah persoalan ekonomi di setiap jemaat sehingga nanti dibuat kesimpulan. Ada yang bilang dari mana dananya? Terus saya tanya, sekarang pelaksananya nih dananya dari mana? Jujur aja bukan dari PGIW, tapi PGIW kan jadi fasilitator untuk acara ini. Pemda kita punya dana kok, baik itu di tingkat kota maupun tingkat provinsi. Pembinaan UMKM di Jawa Barat ini banyak saya lihat maju. Kenapa itu sebagian nggak diambil oleh PGIW?
biar nanti ekonomi jemaat ini ikut bangkit. Jadi kira-kira itu usulan kami kemarin. Jadi kalau ditanya kesannya, Ibu Panitia, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya sangat bersyukur mengikuti seminar ini, banyak hal yang bisa saya bawa pulang, terutama masalah ekonomi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Pertanyaan di kelompok ekonomi, bagaimana posisi pengembangan ekonomi dengan nilai-nilai Kristen di gereja saudara selama 20 tahun terakhir? Ini setiap gereja berbeda. Tetapi apakah sudah ada yang dilakukan? Ada yang sudah dilakukan, ada yang sudah dipraktekkan, tapi kebanyakan tidak jalan. Kemudian yang kedua, karakteristik model pengembangan ekonomi berdasarkan nilai Kristen yang memberi kontribusi menuju Indonesia tahun 2025. Kita coba membagi. Sekarang 2024, menuju 2045 itu 21 tahun. Kita coba ada 4 tahap. Berarti setiap 5 tahun. 5 tahun pertama apa yang mau dilakukan? Nah, yang kami usulkan adalah membuat suatu lembaga. Jadi pembinaan ekonomi harus melembaga. Nggak bisa gereja per gereja membangkitkan itu. Nah, kemudian hal apa yang perlu dilakukan gereja dalam mengatasi krisis ekonomi saat ini? Pertama, lakukan inventarisasi lah. Di tengah-tengah jemaat itu kan tidak semua persoalan ekonominya itu sama. Ada yang down, ada yang bangkit. Dalam kondisi ekonomi seperti ini banyak kok pengusaha yang bangkit. Ya harusnya saling inilah, saling memperhatikan, yang kuat memperhatikan yang lemah. Dan disitulah peranan gereja. Kalau gereja tidak menginventarisasi kondisi ekonomi jemaat, tidak akan ketahuan. Lakukan itu. Itulah yang kalau bicara tentang jemaat-jemaat. Jadi pertanyaan ini sudah terjawab. Mudah-mudahan tadi kerinduan kami, apa yang kami usulkan ini boleh diterima menjadi buku, menjadi usulan kumpulan dari 3 kelompok tadi. Seperti itu, Bu. Makasih. Ya, makasih Pak Sahat mewakili teman-teman yang berdiskusi di kelompok ekonomi. Yang perlu digarisbawahi adalah bagian yang terakhir, boleh Kak Evan? Nah, bagian yang terakhir ini kita lihat ada 3, PGI, PGIW, PGIS. Nah, kebetulan yang hadir saat ini ada unsur PGI, masih ada pendeta Geget. Kak, mana pendeta Geget? Titip pesan ya terkait dengan yang ini. Karena di sini ada role-nya PGI, lalu PGIW, kita semua dan Ibu Bapak yang ambil bagian di PGIS. Karena ada unsur pembinaan dan juga slide sebelumnya. Nah, slide sebelumnya ada database yang perlu dibuat. Artinya, apa yang didiskusikan di kelompok ekonomi jangan hanya sekedar menjadi wacana, tetapi perlu kita tindak lanjuti tadi dalam 3 lingkup PGIS kita, kemudian PGI wilayah Jawa Barat, dan juga sampai ke PGI. Oke. Kita lanjut ke perwakilan yang teman-teman pendidikan. Pertama memberikan kesan, pesan, evaluasi juga barangkali. Silahkan yang mewakili. Oh, Ibu Pendeta Bertina, maaf. Oh, oke, baik. Pesan dan pesan, terima kasih untuk panitia dan juga PGW Jawa Barat. Saya kira penting sekali, terutama sesi kedua ya, itu menurut saya ya 1, 2, 3 sama penting, tapi sesi kedua itu buat saya sangat menolong, dan kalau ke depan ingin ada kegiatan serupa, saya kira yang seperti itu kalau saya menjadi penyelenggara akan lebih banyak. Udah belum? Belum ya? Oke, baik. Jadi kami bicara soal pendidikan Kristen dan tadi kami sepakat bahwa yang kami pahami adalah pendidikan formal. Jadi tidak bicara soal sekolah minggu gitu ya, atau pembinaan remaja dan lain sebagainya. Jadi kami banyak diskusi soal bagaimana gereja-gereja yang menyelenggarakan atau mengelola pendidikan formal. Dari 3 pertanyaan ini boleh langsung saja ke jawabannya. Jadi posisi gereja sekolah tadi dari sekitar berapa orang peserta itu hanya ada Sekolah Kalam Kudus, BPK Penabur, kemudian Yapendik GPIB dan YBPK GKP. Dan itu sangat beragam ya, masing-masing
misalnya kami menggunakan kategorisasi yang dibuat oleh Pak Johan Sumanduk. Ada 5 kategori A sampai dengan E yang nyaris tutup itu. Masing-masing gereja juga tidak satu kategori gitu. Misalnya YBPK GKP tadi mengidentifikasi ada di kategori C dan D. Lalu Yapendik ada di C, GKI juga beragam, ada di A, ada yang B, kemudian juga Kalam Kudus sama ada yang A dan B juga. Nah tadi ada yang berbagi bahwa ada yang naik ya dalam 20 tahun terakhir meningkat, tapi juga ada yang banyak sekali juga yang mundur. Dan ada banyak catatan tadi kenapa bisa begitu, teman-teman melakukan analisis singkat misalnya soal sumber daya guru, kemudian juga soal finansial dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua, karakteristik model pendidikan Kristen yang seperti apa yang kita bayangkan bisa memberi kontribusi untuk Indonesia Emas 2045. Tadi banyak diskusi soal catatan-catatan yang disampaikan Pak Johan, dan itu dilihat atau diganti kalimatnya dengan kalimat-kalimat positif. Misalnya SDM harus bagus ya, SDM gurunya bagus, kemudian juga sekolah itu membangun karakter anak-anak, mengembangkan rasa nasionalisme, kemudian juga kurikulumnya baik ya, sarana dan prasarananya baik, manajemennya juga baik, kemudian ada kolaborasi yang baik antara gereja dan sekolah gitu kira-kira. Boleh lanjut nomor 3. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi krisis pendidikan saat ini? Di sini kami tadi bicara sedikit soal pendidikan, salah satu krisis yang agak banyak didiskusikan tadi pagi, bahwa ada banyak anak-anak Kristen di Jawa Barat yang tidak mendapatkan haknya untuk mendapat pelajaran agama Kristen di sekolah, gitu ya. Dan apa yang bisa dilakukan tadi banyak teman-teman sharing, ada yang sudah melakukan intervensi misalnya dengan mengkoordinir beberapa gereja di satu wilayah, kemudian memberikan pelajaran agama Kristen meskipun di luar hari sekolah dengan menggunakan kurikulum yang memang dibuat dan dipakai kalau dilakukan di sekolah. Kemudian juga ada yang melakukan advokasi kepada pemerintah, ada teman yang bercerita bisa melakukan advokasi ke pemerintah sampai pemerintah menganggarkan dana tertentu untuk guru-guru sekolah, guru agama Kristen yang mengajar anak-anak sekolah, meskipun ya ini catatan pendidikannya masih dilakukan di gereja. Dan advokasi itu akan berlanjut sampai misalnya guru-guru itu dapat SK dari Kemenak gitu. Itu kayaknya udah ya. Baik, terima kasih banyak. Ya. Maka Ibu Bapak, Kakak sekalian, kita dapat melihat di bagian ini adalah kerja-kerja kolaboratif. Artinya bahwa sekolah-sekolah Kristen tidak bisa bekerja sendiri, tadi menyebutkan Kemenak atau bahkan kerja kolaborasi bersama PGIS setempat, sehingga jangan sampai beberapa tahun yang akan datang sekolah-sekolah kita, sekolah-sekolah milik gereja akhirnya mengalami kemunduran. Kalau bisa kita maju bersama-sama, no one left behind. Oke, kita ke kelompok teman-teman pemuda. Oke, Bang Kris Mendrova. Terima kasih Bu Pendeta Obertina. Sekarang Bang Kris. Sebelum ke bagian ini, ya masih diedit. Oke, kesan pesan silahkan. Curhat boleh, kalau pemuda kan boleh curhat katanya teh. Mangga, Kang. Ketua Komisi Pemuda periode sebelumnya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau kesan pesan untuk acara ini sih puji Tuhan ya, sangat bersyukur, banyak banget hal baru yang kita dapetin gitu, tapi juga bersamaan dengan ternyata banyak juga masalah-masalah yang dirasakan sama teman-teman tadi sih, khususnya di bidang pemuda. Ternyata setiap gereja juga punya permasalahan yang sama, tapi ada juga yang ternyata sudah bisa melewati masalah tersebut. Jadi sebenarnya sangat diperlukan ruang-ruang pertemuan antara pemuda-pemuda ini supaya bisa saling menolong setiap permasalahan yang ada di gerejanya masing-masing sih, kurang lebihnya seperti itu kalau kesan pesannya.
Oh iya, masih utuh. Saya masih ada pegangan sih di sini sebenarnya. Oke, baik. Tadi kami sudah berdiskusi, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pertanyaan pertama adalah bagaimana posisi pengembangan pemuda Kristen di gereja masing-masing selama 20 tahun terakhir. Awalnya kami mau bagi secara periodik 5 tahunan, tapi semakin banyak orang yang sharing, semakin terkumpul bahwa terbagi jadi pemuda masa lalu dan pemuda yang akhir-akhir ini gitu. Nah, jadi posisinya adalah setiap gereja lagi-lagi berbeda masalahnya. Ada yang menurun pemudanya, ada juga yang malah naik. Ada yang makin susah ketemu, makin susah ikut kegiatan gereja, tapi ada juga yang hampir 70% kegiatan gerejanya dibawakan oleh pemuda. Nah, jadi inilah sebenarnya Bapak Ibu kuncinya, harusnya kita saling berkolaborasi, saling bersinergi. Bagian mana pemuda-pemuda yang sudah punya sukses story untuk memberikan solusinya ke pemuda-pemuda lain yang belum. Terus kendala-kendala lainnya juga adalah makin kesini adalah agenda pemuda semakin banyak, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Apalagi disrupsi teknologi, jadi kita benar-benar terpecah fokus, berbeda dengan mungkin pemuda masa dulu, itu yang belum terlalu banyak gangguan. Terus juga kurangnya kecintaan pemuda pada gereja dan pemuda bersikap apatis atau cuek dalam melakukan pelayanannya. Berikutnya karakteristik model pengembangan pemuda Kristen yang memberi kontribusi untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dari sharing teman-teman tadi ada beberapa yang mungkin kita sebenarnya temukan dulu permasalahan pemudanya apa di tiap gereja. Dengan cara pendataan survei kebutuhan jemaat. Jadi kita bisa survei, cek kebutuhannya mereka ternyata seperti apa, dan permasalahannya waktu itu tadi contohnya adalah yang seperti fatherless. Ternyata pemuda di Indonesia itu kehilangan sosok orang yang coaching atau mentoring. Nah, itu solusinya adalah coaching dan mentoring. Terus juga ada solusi lainnya adalah untuk mencabut labeling, karena mungkin kalau misalnya generasi pemuda sekarang ngelihat generasi yang pemuda dulu, generasi pemuda dulu sebelumnya pun juga seperti itu. Jadi mungkin ayo rame-rame kita cabut labeling pemuda lebih apa. Kita semua punya peran masing-masing gitu. Terus menganalisis pemuda, oh ya itu tadi seperti masih sama ya. Berikutnya adalah hal apa yang perlu dilakukan dalam mengatasi krisis keterlibatan dan potensi pemuda saat ini. Nomor pertama adalah penempatan komisi gereja seperti melibatkan pemuda dalam kegiatan gereja. Nah, ini seperti kaderisasi, jadi pemuda-pemuda dikenalkan dengan kegiatan-kegiatan gereja dan juga makin hari makin tinggi untuk diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jadi pemuda dilibatkan dan juga akan timbul sendiri rasa tanggung jawab itu di setiap kegiatan. Ini juga ada support satu sama lain. Nah, ini ruang-ruang ini yang tadi kita butuhkan Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin sebenarnya PGIW juga banyak, PGI Pusat juga banyak ruang-ruang untuk pemuda, terakhir PRPG ya Bro. Jadi sebenarnya partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk mengirimkan pemudanya untuk setiap kegiatan-kegiatan PGIW itu sangat penting, karena di situ kita bisa ketemu, bisa menemukan masalah kita masing-masing dan sharing juga sukses story kita. Berikutnya, dukungan keluarga juga penting. Tadi untuk kegiatan-kegiatan pemuda, dukungan keluarga juga sangat penting. Pembekalan pemuda juga untuk di tiap bidang, ada musik, olahraga, dan lain-lain, dengan juga konsistensinya jelas, dan juga ruang-ruang komunitas seperti retret, pelatihan band, seminar, dan acara olahraga. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bang Kris untuk mewakili teman-teman di diskusi kelompok pemuda untuk melihat bahwa pemuda ketika dilibatkan di organisasi atau bahkan kepanitiaan yang paling dekat dulu, kepanitiaan di gereja, bukan hanya menjadi pelengkap, tetapi memang dipercayakan, ada role-nya masing-masing, ada tugasnya masing-masing.
Sekali lagi terima kasih Ibu Bapak, kakak sekalian untuk diskusi yang tentu saling memperkaya, tentu konteks di tempat kita masing-masing berbeda, tapi kita lihat kita punya kegelisahan, kita punya keresahan, mari kita jawab keresahan dan kegelisahan itu untuk melihat bagaimana setiap orang terlibat, setiap orang ambil bagian untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sekali lagi kita apresiasi untuk setiap kita. Terima kasih sekali lagi untuk diskusi di 3 kelompok. Saya kembalikan ke Ibu Mei selaku MC. Terima kasih Ibu Titin. Kita sampai ke penghujung acara kita. Saya serahkan kepada Ibu Marji untuk memberikan sepatah dua patah kata dan dilanjutkan dengan penutupan kegiatan kita. Tepuk tangannya dulu untuk Bu Marji yang sangat-sangat dalam menentukan arah. Terima kasih Bu Mei. Ibu Bapak, saudara-saudara, atas nama MPH PGIW Jawa Barat dan sebagai panitia, sebagai ketua tim seminar kebangsaan ini, saya mengundang semua tim panitia untuk ada di stage, silahkan. Inilah yang bekerja keras, bekerja lelah, silahkan. Ibu Mei sekretaris, Pak Daud Bendahara, nanti berurusan dengan keuangan, Ibu Bapak. Bapak Ibu yang lain silakan, kakak-kakak, abang, Ibu Sri silakan. Ya, ini yang bekerja di depan dan di belakang layar yang sesungguhnya bekerja sangat keras, sangat serius dalam waktu yang sangat singkat juga. Jadi kita boleh ya, kita aplaus untuk teman-teman yang sudah bekerja untuk kegiatan hari ini. Ini adalah sekali lagi rangkaian kegiatan PGIW Jawa Barat di penghujung tahun, di tengah-tengah kegiatan menjelang Natal dan sudah memasuki masa Advent, dan kita semua dengan seluruh kesibukan yang ada, kita menyampaikan apresiasi sekali lagi untuk panitia, dan atas nama MPH PGIW Jawa Barat, juga panitia yang bekerja hari ini, dan dari persiapan-persiapan kami memohon maaf kepada Bapak Ibu Saudara untuk berbagai hal dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami. Secara khusus tadi juga sudah disampaikan di awal kegiatan ada banyak hal-hal yang mungkin mencengangkan, ini udah zaman begini tapi kok masih lamban prosesnya dan seterusnya, mic-nya masih on off dan sebagainya. Kami mohon maaf untuk semua ketidaknyamanan yang ada. Saya selaku ketua panitia yang harus menyampaikan permohonan maaf ini untuk semua keterbatasan yang dilakukan. Tentu saja kami tidak berharap itu terjadi, tetapi dengan segala keterbatasan kami, biarlah hal-hal yang kami pelajari juga hari ini bisa lebih baik lagi di waktu-waktu yang akan datang. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara, dari seluruh proses, tadi saya sempat mencatat semua yang disampaikan. Yang pertama yang saya mau katakan bahwa ada banyak hal yang sudah dikerjakan sebenarnya oleh gereja-gereja di Jawa Barat. Baik tentang pendidikan, sudah ada banyak hal yang dilakukan tentang ekonomi oleh gereja-gereja, juga oleh pemuda, isu intergenerasi. Tapi juga yang kedua, ada masih banyak pekerjaan rumah kita, menyangkut minimal 3 isu ini. Yang tidak mungkin sekali lagi kita kerjakan sendiri-sendiri. Kerja kolaborasi diperlukan di antara kita semua, dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara mengatasi polikrisis yang sedang dihadapi di konteks Indonesia tapi juga di konteks Jawa Barat, mari kita bekerja bersama-sama. Ibu Bapak, kami berterima kasih juga karena apa? Karena percakapan yang terjadi ini sampai dengan katakan in-depth ya, katakan fokus group discussion di kelompok-kelompok kecil ini menolong kita nanti untuk merumuskan program kerja untuk MPH PGIW dalam rangka menyiapkan program kerja di sidang MPL yang akan berlangsung pada bulan Februari di 2025. Karena itu semua dokumen ini sekali lagi selain dibuatkan buku proceeding akan menjadi catatan penting, catatan awal bagi penyusunan program kerja di komisi-komisi. Juga masukan tentang pembentukan komisi pemberdayaan ekonomi gereja yang juga disampaikan dari kelompok itu bisa menjadi perhatian kami. Yang ketiga, Ibu Bapak, tentang kerja
ada isu yang disampaikan untuk PGI, catatan PGIW, PGIS, POK, tapi POK tadi belum disampaikan, menurut saya harus ditambahkan juga POK, kemudian juga gereja-gereja anggota, juga mitra-mitra dalam dan luar negeri. Catatan ini sangat menarik menurut saya kalau kita bisa kolaborasi menjadi program-program yang dalam tanda kutip bisa dikerjasamakan dengan berbagai lembaga, baik dalam maupun luar negeri. Begitu juga tentang pemuda, saya sangat berharap bahwa pemuda bukan hanya bisa bekerja dalam konteks nasional regional, tapi juga dalam konteks internasional. Baru-barusan sudah ada pengumuman untuk pandu WCRC, ya, Dewan Gereja Protestan di dunia yang akan melakukan sidang WCRC, dan saya berharap ada adik-adik pemuda dari Jawa Barat yang akan ikut menjadi pandu sidang dalam Dewan Gereja, sidang gereja WCRC yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Sudah ada, nanti kami bisa kirimkan lewat Ketua Komisi Pemuda siapa yang bisa mengikuti kegiatan tersebut. Jadi sekali lagi ini kegiatan yang sangat baik dan kami semua yang berdiri di sini bukan apa-apa tanpa Bapak Ibu Saudara. Karena itu terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati apa yang semua kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Demikian, silahkan kita kembali dan mohon kesediaan dari salah satu dari Ibu Bapak yang akan menutupnya dalam doa. Bapak Penatua berkatlah ya yang berdoa. Ya, baik. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri dan menutup acara ini, kita berdoa, dan nanti setelah ini kita juga ada makan malam yang sudah disediakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur padamu ya Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam acara seminar kebangsaan yang sudah kami lalui mulai dari tadi pagi hingga sampai malam hari ini. Tuhan telah banyak berbicara kepada kami melalui para narasumber yang sudah menyampaikan materi mereka. Dan kami berterima kasih untuk setiap narasumber yang sudah ada hari ini. Baik yang datang dari luar kota Bandung maupun dari kota Bandung sendiri. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan itu semakin menambah pemahaman kami. Dan terlebih kami juga dapat berbuat banyak, baik gereja kami maupun PGIW dan bangsa kami yang lebih luas. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang boleh hadir di tempat ini, baik kami yang ada di Bandung maupun juga Bapak Ibu yang berasal dari luar kota. Ada dari PGIS, dari Cirebon, juga dari Bogor, Bekasi, dan dari tempat-tempat yang lain. Begitu juga Tuhan dengan rekan-rekan kami yang lain dari POK dan sebagainya. Kami sungguh bersyukur atas semua kehadiran dan kebersamaan kami mulai tadi pagi hingga malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk panitia yang sudah bekerja. Kami terus berdoa Allah terus memakai mereka, Allah terus menolong dan memberi kesehatan sehingga apa yang sudah dilakukan hari ini sungguh-sungguh berkenan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk gedung ini, terima kasih untuk setiap orang-orang yang telah berjerih lelah sehingga acara ini boleh terlaksana dengan baik. Kalau sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan menolong, menyertai, melindungi kami sehingga kami dapat bertemu dengan keluarga, orang-orang yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, damai sejahtera. Terima kasih untuk pemerintahan Jawa Barat yang juga telah mendukung pelaksanaan acara ini. Allah terus memakai pemerintahan Jawa Barat ke depan. Biarlah sungguh-sungguh kami juga membangun sinergi yang baik dalam berbagai program untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami juga akan menikmati makanan yang telah disediakan. Kiranya Engkau memberkati makanan ini, menjadi kesehatan, menjadi kekuatan, bahkan menjadi kesembuhan dalam tubuh kami. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu.
Kita angkat satu pujian, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Silakan menikmati.